Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Nah, maksud kedatangan kami di sini ingin menanyai tentang kesyirikan. Ya. Menurut Bapak, apa itu kesyirikan? Secara umum. Secara umum aja. Syirik. Ya, syirik secara umum mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dan dalam hal kekuasaan atau pekerjaan Allah. Syirik yang paling besar itu kekafiran, yakni dia tidak mengakui adanya Allah sebagai pencipta dirinya, pencipta alam semesta, dan pencipta segala macam. Nah, ini syirik yang paling besar adalah kekafiran. Tapi setiap kesyirikan itu belum tentu kekafiran. Tapi setiap yang kafir itu sudah jelas kesyirikannya. Jadi syirik ini kalau dibagi sesi atau aspek yang diperserikatkan oleh manusia ini, kalau secara garis besar bisa 3 aspek. Mereka menduakan Allah atau mempersekutukan Allah dalam hal kuasa Allah sebagai pencipta, pemberi dan pengatur alam semesta. Yang kedua, sebagai hak Allah yang dianya adalah satu-satunya yang harus diibadahi, tidak disambil dengan ibadah kepada yang lain. Inilah kesyirikan yang banyak. Kemudian ada syirik yang lain adalah menyamakan keagungan Allah dengan yang lain. Ini syirik dalam asma, nama-nama Allah yang baik ya, dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Ini kesyirikan secara umum. Nah, jadi menurut Bapak, Pak, kalau misalkan ada di Indonesia ini kan memiliki kultur budaya. Nah, ada sebagian beribadah mengikuti secara langsung mengikuti kebudayaan Hindu juga. Bisa kita temukan di masyarakat pada umumnya kan ada seperti itu. Nah, itu menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, Apa termasuk kesyirikan? baik. Itu termasuk kesyirikan. Syirik yang sesuai dengan kadarnya. Karena syirik ini ada 2 juga tingkatannya. Levelnya 2 juga. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Ada syirik besar sampai mengeluarkan seseorang ini dari agama Islam. Tapi syirik kecil itu yang mengurangi kadar keislamannya. Bahkan ria saja, tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Dia pergi sholat, tapi tujuannya sholat itu kadang tidak hanya untuk Allah saja, tapi untuk cari muka, cari terkenal, bahkan cari calon. Nih, sudah rusak, syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Nah, ada juga syirik kecil yang lain, dia bersumpah. Kalau kita bersumpah harus bersumpah demi Allah. Nah, jangan bersumpah demi Rasulullah, tak boleh. Kalau Rasulullah pun tak boleh kita. Apalagi demi benda-benda yang lain. Kalau kita bersumpah harus bersumpah atas nama Allah. Ini syirik kecil, memang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kalau perilaku masyarakat Indonesia ini, bisa dinilai apakah dia tergolong kepada syirik besar atau syirik kecil. Kalau dia menduakan ibadah kepada Allah dalam hal yang mutlak untuk yang lain selain daripada Allah, seperti dia membuat sesajen, mutlak diperuntukkannya adalah untuk mungkin roh-roh nenek moyang segala macam. Ini syirik besar. Atau dia mengakui kekuatan tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Full kemampuannya itu adalah dari barang-barang benda-benda yang disimpan
sifatnya. Dia yakin kepada itu. Jangan melupakan Allah. Nah ini syirik besar sampai mengeluarkan dia daripada Islam. Tapi kebanyakan di tempat kita umat Islam yang ada di Indonesia, nah syiriknya lebih kepada yang mengurangi keislaman, tidak yang mengeluarkan Islam. Karena dia juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keyakinannya bahwa Allah itulah yang maha kuasa, bahwa Allah itulah yang maha mulia, yang harus diagungkan, bahwa Allah itulah yang harus kita beribadah kepada. Tapi ada keyakinan dari mereka yang tidak total, tidak full dari Allah. Mereka berjualan. Nah, mereka masih mencari adanya pelaris-pelaris, bahwa dia menganggap rezeki itu memang dari Allah, tapi masih memakai. Nah, ini pelaris untuk melancarkan. Memang rezeki dari Allah katanya, tapi ini adalah pendukung. Nah, ini tidak berbeda dengan perilaku orang-orang kaum Quraisy dulu. Mereka menyembah kepada Allah, nah, tapi mereka juga mengadakan patung-patung disembah. Nah, kalau hal yang disembah seperti ini sudah jelas syiriknya besar, mengeluarkan dari Islam. Nah, ini yang mengurangi kadar keislaman tadi karena syiriknya tadi. Ada yang buat penangkal bagi diri. Dia tidak mencukupkan Allah saja yang menjaga diri, tapi ada ramuan-ramuan yang dipegangnya, ada benang-benang yang dicintal, dipilin, kemudian disimpan dengan anggapan ini adalah penangkal. Padahal Allah lah yang memelihara kita. Allah lah yang hafil, sang pemelihara kita. Tinggal kita menguatkan keyakinan. Total untuk Allah SWT sehingga terhindar dari kesulitan kecil atau Pak, selanjutnya saja biasanya mengenai tugas kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf atas segala kata dan kejadian yang kami tidak mengenakan Bapak. Terima kasih.